Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Syifa Amanatul Maula. Di sini saya akan mentutorialkan bagaimana caranya menganalisa virus atau bisa kita sebut dengan malware traffic analysis menggunakan Wireshark pada Kali Linux. Di sini saya pakai contoh file traffic analysis exercise PCAP. Teman-teman bisa download file ini, nanti saya akan cantumkan linknya pada video tutorial ini. Untuk itu, teman-teman simak video ini secara baik-baik. Terima kasih. Pada tutorial ini, saya akan menjalankan 6 poin. Yang pertama, 1. Apa file yang diunduh terinfeksi? Begitupun hash-nya. 2. Apakah URL atau domain dari situs yang terinfeksi? 3. Apa nama alamat IP dari situs web yang terinfeksi? 4. Apa alamat IP dari mesin yang terinfeksi? Sedangkan 5. Apa nama hostname dari mesin yang terinfeksi? Begitupun nomor 6. Apa nama MAC address atau alamat pada mesin yang terinfeksi? Pertama, kita akan membuka Wireshark-nya terlebih dahulu, teman-teman. Kita memasukkan password-nya. Di sini file yang tadi saya unduh, terlihat ya. Home, Shiva, Dokumen, Traffic Analysis Exercise, PCAP. Untuk terbuka file seperti ini, teman-teman bisa klik Open. Lalu teman-teman bisa melihat di manakah file teman-teman simpan. Karena saya menyimpannya pada Home, lalu folder Shiva, lalu Dokumen. Tinggal diklik saja, lalu Open. Karena menampilkan ini tidak secara otomatis, jadi kita harus mengopennya terlebih dahulu. Karena ini saya sudah mengopennya terlebih dahulu, maka saya tinggal klik 2 kali pada file ini. Ini adalah tampilan traffic-nya. Teman-teman bisa simak sendiri. Nah, teman-teman, setelah itu kita akan menambahkan kolom source port dan destination port. Untuk menambahkan ini, teman-teman bisa menggunakan klik kanan, lalu kolom prevents. Lalu teman-teman bisa mengklik yang icon tambah dan menamainya dengan SRC port, type-nya short port. Begitupun DST port dan type-nya DES port resolved. Setelah terbikin 2 seperti ini, lalu kita okekan, teman-teman bisa okekan, maka tampilannya akan muncul. Kolom ini akan muncul seperti ini. SRC port dan DST port. Setelah itu kita akan ke statistik, lalu ke protokol hierarki, lalu ke hypertext transfer protocol, lalu kita apply as filter selected. Di sini muncul kata HTTP. Setelah kita mengklik tadi, bisa juga teman-teman bisa ketik sendiri HTTP pada kolom filter ini, lalu enter. Setelah itu kita ke bagian ini, hypertext transfer protocol. Di sini ada hostnya www.bing.com. Kita klik kanan, lalu pilih yang apply as column. Teman-teman, setelah kita klik tadi apply as column, maka di sini hostname-nya terlihat www.bing.com. Setelah itu kita ke bagian file, lalu export object. Kita pilih yang HTTP, lalu content type kita klik. Di sini kita akan menyimpan file. Yang pertama kita akan menyimpan file dengan extension jar, lalu extension exe, lalu extension swf. Filenya yang ini, Java Archive, yang pertama. Lalu yang file yang keduanya, application xms download. Kita menamainya dengan extension exe. Lalu yang ketiganya, application xsoftware. Kita memberi extensionnya swf. Mari langsung saja kita simpan application Java Archive, save. Teman-teman bebas ya mengasih namanya apa, lalu menyimpannya di mana, terserah teman-teman. Saya pribadi sih, saya menyimpannya di dokumen. Lalu kasih saja namanya file.jar. Atau terserah teman-teman mau ngasih namanya apa. Lalu save. Sama halnya dengan yang ini, xms download, lalu save. Seperti biasa, ada home, lalu Shiva, file.
.exe. Lalu save. Tiganya xsoftwave flash file.swf. Lalu kita save. Setelah tersimpan semua, lalu kita akan menghashnya pada sebuah terminal. Kita lihat dulu ya teman-teman file-file yang tadi. Ini file-file yang tadi ada extension jar, exe, lalu swf. Kita akan menghashnya pada terminal. Dibuka terminal terlebih dahulu, lalu ketikkan sudoku, enter, masukkan password. Setelah itu kita akan masuk ke directory, enter. Setelah itu kita akan melihat listnya. Nah, di sini terlihat ya teman-teman. File-file yang ada pada folder dokumen dan file yang tadi kita simpan, file.exe, jar, dan swf. Setelah itu kita akan menghashnya satu-satu. Yang pertama, saya akan menghash file jar terlebih dahulu. Kita akan ketikkan md5 sum spasi file.jar. Enter. Di sini hasil hashnya terlihat. Setelah itu kita akan mengkopikannya. Ctrl+Shift, C untuk mengcopy pada bagian ini. Kopikan. Kita kasih keterangan bahwa ini file yang berextension jar. Ini kita keterangannya kosongkan dulu ya, terinfeksi atau tidak. Kita minimize lagi. Kita ulangi lagi md5 sum file.exe. Kita enter. Kita kopikan kembali. Ctrl+Shift+C. Lalu kita pastikan, kasih keterangan file.exe. Kita ulangi lagi. md5 sum si file.swf. Kita enter. Nah, teman-teman, kita kan sudah ketemu semua nih hashnya, tiga-tiganya. Setelah itu kita akan ke web browser untuk melihat apakah terinfeksi atau tidak. Ketik saja virus total.com untuk melakukan pengecekan. Lalu kita klik yang short. Nah, yang ini nih, yang hashes ini kita kopikan satu-satu. Yang bagian extension jar ini ternyata terinfeksi virus. Jadi kita ketikkan pada ini keterangannya file.jar terinfeksi. Teman-teman bisa lihat sendiri kan, Java exploit. Java terinfeksi. Lalu setelah itu kita akan ulangi lagi. Untuk yang extension exe, kita pastikan no engine detected this file. Ternyata file yang ini, yang .exe, aman. Kita ketikkan tidak terinfeksi. Lalu yang selanjutnya, extension swf, kopikan, paste. Lalu enter. Ternyata ini juga sama, terinfeksi swf. Kita telah menyelesaikan satu poin. Kita bisa mengetahui hashnya, begitupun keterangannya terinfeksi atau tidak. Setelah itu untuk poin-poin yang poin kedua, 3, 4, 5, 6, saya akan melakukannya pada salah satu file-file ini. Maka saya akan melakukan pada file jar atau Java. Kita buka Wireshark terlebih dahulu. Setelah kita berada di Wireshark, kita akan mengetahui bagian file yang kedua, what is URL domain of the infected site. Mengetahui URL yang situsnya terinfeksi. Saya mengambil contoh yang file.jar atau Java. Teman-teman di sini bisa lihat ya, kita ke Hypertext Transfer Protocol, lalu ke host. Hostnya terlihat ya teman-teman. Host ini nanti kita akan copy. Sudah selected 3 item. Lalu kita akan pastekan ke poin 2. Setelah itu kita akan mengetahui poin yang nomor 3, IP address yang terinfeksi pada website tersebut. Kita bisa ke Internet Protocol version, lalu bagian destination. Teman-teman bisa lihat sendiri, ini ada 37.200.69.143. Lalu kita copy value, dan kita pastikan pada poin ke-3. Setelah itu kita ke poin 4 untuk mengetahui IP address yang mesinnya terinfeksi. Tadi kan bagian destination, untuk yang bagian mesin atau poin 4, kita klik yang source, lalu copy, lalu value. Kita pastikan sudah terlihat IP-nya 172.168.165.165. Setelah itu kita ke bagian yang nomor 6. What is the MAC address of the infection machine? Kita artikan MAC address mesin yang terinfeksi. Kita klik yang Ethernet 2, lalu kita klik yang short, lalu kita kopikan, copy, value, paste. Nah, ini adalah
MAC address pada mesin yang terinfeksi. Setelah itu kita ke poin 5. Untuk mengetahui hostname dari mesin yang terinfeksi, kita ketikkan DHCP pada filter, enter. Setelah kita memilih info yang DHCP request, kita cari yang dynamic host configuration protocol request. Lalu kita cari yang option hostname. Di sini teman-teman bisa lihat ya hostname-nya. Teman-teman bisa klik kanan, lalu copy, lalu klik yang value. Kita pastikan pada poin ke-5. Nah, teman-teman poin-poinnya sudah ketemu semua ya, baik itu dari hash-nya maupun file-file yang terinfeksi. Setelah itu, poin yang kedua itu URL domain pada situs yang terinfeksi. Kita telah menemukan IP address pada mesin yang terinfeksi atau website yang terinfeksi. Lalu hostname pada mesin yang terinfeksi. Begitupun poin yang ke-6 yaitu MAC address yang mesinnya terinfeksi. Untuk tutorial ini hanya sampai di sini. Silakan teman-teman pelajari lebih lanjut dan banyak YouTuber-YouTuber lain yang mentutorialkan secara lebih detail, lebih jauh ilmunya dari saya. Apabila ada salah kata pengucapan atau saran dari teman-teman, teman-teman bisa melakukan komentar pada kolom komentar video ini. Begitupun teman-teman bisa menyukai video ini ataupun mendislike-nya. Itu terserah teman-teman semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.